persiapan UAS kelas 7 tahun 2020. Soal pertama, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang tinggi badan siswa di kelasmu adalah dengan cara observasi. Observasi ini adalah pengamatan langsung. Karena yang dimintanya tinggi badan, kita bisa ukur sendiri siswa di kelas dan datanya tidak terlalu banyak. Nomor 2, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang paling disukai di tetanggamu. Ini lebih cocoknya angket. Kenapa? Karena subjeknya tidak terlalu luas juga, hanya tetangga di sekitar rumah. Kemudian, kenapa tidak kuesioner? Karena angket ini berisi karena pada angket responden cuma mengisi beberapa pilihan jawaban yang jelas tanpa menguraikan alasan dan hal-hal lainnya. Kalau kuesioner di sini dia lebih kayak penjelasan yang diinginkan dari responden. Kalau angket pilihan beberapa objek yang dimana cara menjawabnya lebih cepat. Soal ketiga, cara yang paling tepat untuk mengumpulkan data tentang alat transportasi ke sekolah. Ini juga masih sama menggunakan angket karena responden atau siswa di kelasmu nanti menjawab untuk beberapa pilihan saja, tidak terlalu banyak dan cara menjawabnya juga cepat, maka angket lebih cocok. Keempat, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan keadaan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam kurun waktu tertentu adalah diagram batang, lingkaran, garis atau lambang. Kata kuncinya di sini ada kurun waktu tertentu, itu jelas sekali kita hanya menggunakan diagram garis. Ciri khas dari diagram garis ini, data yang disajikannya itu dalam bentuk waktu, satuan waktu di sini. Di sumbu X-nya adalah satuan waktu. Oke, yang Y-nya keterangan. Oke. Kelima, penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan nilai UAS pelajaran matematika di kelas 7A. Nah, ini berarti bukan diagram garis, karena tidak satu waktunya, yang lebih cocok adalah diagram batang. Berarti nanti di keterangan di sumbu X-nya itu adalah nilai, sementara sumbu Y-nya banyak siswa mendapatkan nilai 7, misalnya 8, nilai 9, ada berapa orang. Lanjut, nomor 6. Penyajian data yang paling tepat untuk menggambarkan persentase jenis pekerjaan orang tua siswa kelas 7. Nah, berkaitan dengan persentase, maka cara yang lebih cepat untuk menyajikan data tersebut adalah dengan diagram lingkaran. Oke. Soal selanjutnya, jumlah siswa terbanyak di kelas adalah. Nah, untuk kelas 7A, kita jumlahkan dulu laki-laki dan perempuan ada 14 tambah 18, 32. Nanti baru kita totalin ya. Ini 31, ini 29, ini 28, ini 33, ini 36. Oke. Kita bisa lihat siswa yang terbanyak adalah yaitu di kelas 7F, sebanyak 36 siswa, ya kan? Selisih tertinggi siswa laki-laki dan perempuan. Selisih dari siapa? Dari siswa laki-laki dan perempuan. Yang tertinggi berarti selisih terbesarnya. Kita lihat di kelas 7A, selisih laki-laki dan perempuan ada berapa? 4, ya kan? Selisih ini 1. 18 dan 11 7. 12 dan 16 4. 18 dan 15 3, 7 dan 2. Berarti selisih terbesarnya di sini di kelas 7C. Oke. Untuk menyelesaikan soal nomor 9, perhatikan diagram-gambar di halaman berikutnya. Oke, coba baca pertanyaan dulu ya. Penurunan yang tinggi penjualan kendaraan di kota X terjadi pada bulan. Penurunan tertinggi, ini mungkin kali maksudnya ya. Kita lihat di manakah tabel yang menunjukkan penurunan. Ini naik, turun, naik, turun. Nah, ada 2 kali penurunan di Februari ke Maret, turunnya sebesar 32 ya, 132 kurang 100, ini sekitar 10. Berarti penurunan tertinggi di bulan Februari ke Maret. Kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret adalah kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual bulan Maret dan Juni. Maret ke Juni. Kenaikan pada bulan Maret dan bulan. Pada bulan Maret kenaikannya sebesar berapa ini? Dari 100 ke 112. Itu 12 ya. Pada bulan Juni satu lagi, Juni, kenaikan di bulan Juni.
Di bulan Juni, oke. Ternyata pertanyaannya begini. Kenaikan banyaknya kendaraan yang terjual pada bulan Maret dan bulan Juni. Di bulan Maret itu ada 100, sementara di bulan Juni itu ada 140. Maka kenaikannya kita bisa tahu selisih dari kedua bulan tersebut adalah 40 kendaraan. 140 kurang 100. Oke. Nomor 11. Biasanya kalau soal ini baca dulu pertanyaannya ya. Penjualan ayam tertinggi terjadi pada bulan. Penjualan ayam tertinggi. Ayam berarti diagram batang warna kuning. Tertinggi di bulan nih, Maret. Jawabannya C. Masih menggunakan diagram yang tadi, kenaikan penjualan daging tertinggi terjadi pada bulan. Kenaikan daging yang warna merah, kenaikan, yaitu ya di bulan Februari sampai bulan naik, karena ini turun, naik, turun, naik. Berarti jawabannya Februari, Maret. Jawabannya B. Perbedaan tertinggi penjualan ayam dan daging terjadi pada bulan A. Seperti soal yang tadi, berarti kita menanyakan selisih penjualan ayam dan daging, perbedaan tertinggi atau selisih tertinggi. Untuk bulan Januari itu selisihnya ada, ini enggak ada pasnya. Oke, kita buat dulu. Oke, ini dari buat. Ini ayam itu 11, daging 16 di bulan Januari, berarti selisihnya 16 kurang 11 itu 5 ya. Untuk di bulan Februari 15 sama 10 sisinya 5 juga. Di bulan Maret ini sekitar 18 ya, 15 sisinya 3. Bulan April 16 sama 10 sisinya 6. Ini sisinya 4. Berarti sisi terbesar yaitu di bulan April, atau perbedaan tertinggi penjualannya di bulan April. Jawabannya. Untuk menyelesaikan soal 14 ini, gunakanlah diagram garis berikut. Suhu badan Diva terendah terjadi pada hari terendah nih, Senin. Kenaikan suhu Diva tertinggi terjadi pada hari. Lihat diagram yang tadi ya. Kenaikan tertinggi kalau kita lihat ini sangat menanjak grafiknya, yaitu dari Selasa ke Rabu. Kemudian nomor 16, penurunan suhu Diva tertinggi. Berarti penurunan yang tertinggi, kira-kira yang ini ya, karena ini naik terus, ini turun, ini tidak berapa turun, tidak seberapa turun, tidak seberapa turun. Kalau mau kita cek, ini 39 ke 37, 2 turunnya ya. Sementara di bulan Sabtu Minggu 36 ke 35 cuma turun 1. Berarti jawabannya penurunan tertinggi di Rabu Kamis. Kalau tidak ada jawabannya. Jumat Sabtu, Sabtu Minggu. Tidak ada jawabannya ya. Jumat Sabtu turunnya juga 1 ya, 37 ke 36. Sabtu Minggu juga 1. Ya, biar ini. Jawabannya adalah Rabu Kamis. Suhu badan Diva stabil terjadi pada hari. Stabil berarti tidak ada terjadi perubahan, peningkatan ataupun penurunan, yaitu dari Kamis ke Jumat. Ini ya. D. Oke, nomor 18. Untuk menyelesaikan soal nomor 18 sampai 20, tekan diagram 6. Jika suara terbanyak menjadi ketosis, maka menjadi ketosis adalah, kita lihat persentase terbesar. Di sini diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk persentase untuk kriteria calon ketua OSIS, di mana persentase yang terbesar nanti akan menjadi ketua OSIS. Berarti di sini Nabila ya, 22%. Jika semua pemilih ada 250 siswa, banyak siswa yang memilih Hidayat. Pertanyaannya Hidayat. Kita tahu Hidayat berapa persen? Memperoleh suara 14%. Untuk mencari berapa banyak suara yang diperoleh Hidayat, berarti 14%, 14 per 100, kali dengan seluruh siswa ada 250 orang. Kita bisa coret. Nah, tinggallah 25 kali 14, 250. Sepertinya 350 dibagi 10, berarti
35 ya. Nah, ini dia jawabannya 35. Soal 20, jika seluruh pemilih ada 250 siswa, selisih siswa memilih Hidayat dan Kristina. Pertanyaan di sini adalah jumlah dari Hidayat dan Kristina ya, ada kata dan. Berarti cara mudahnya kita langsung jumlahkan aja persentase mereka. Tidak perlu dicari satu-satu, Hidayat berapa orang, Kristina berapa orang juga yang memilih. Itu akan memakan waktu. Nah, kita tengok dulu lihat Hidayat memperoleh 14%, sementara Kristina itu 16%. Maka cara mudahnya kita tanya adalah tadi 14% tambah Kristina 16%. Ini yang kita kali dengan 250. 30% kali 200 itu 30/100. Oh sorry, pertanyaan di sini adalah selisih. Sorry ya, selisih. Nah, kalau selisih berarti pengurangan aja. Yang terbesar dikurang dengan yang terkecil. Berarti 16 kurang 14. 16 kurang 14 itu 2%. Berarti di sini 2/100 dikali 250. Kita bisa cari 0. Tinggal 2/10 kali 25. 2 kali 25, 50 bagi 10, berarti ada 5 siswa. Tidak perlu dicari satu-satu ya. Oh ya, kalau selisih berarti kita selisihkan aja persentase dari Kristina dan Hidayat. Jika jumlahkan saja persentase Kristina dan Hidayat. Selanjutnya, terdapat 42 siswa yang mengikuti kelas paduan suara, 31 siswa yang mengikuti kelas paduan suara adalah perempuan. Berarti ini ada perempuan. Seluruhnya ada 42 siswa. Berarti kita bisa tahu laki-laki itu 42 dikurang 31, 11 siswa laki-laki. Di antara proporsi berikut yang digunakan untuk menentukan X, siapa X? X adalah persentase siswa laki-laki. Karena dia meminta persentase, maka nanti opsinya ini dia, X/100 sebenarnya ya. Sudah jelas, X/100. Kenapa 100? Karena 100 menyatakan keseluruhan persentase tertinggi 100. Nah, untuk perbandingan yang sebenarnya itu keseluruhannya ada 42 orang. X siapa? X itu laki-laki. Laki-laki ada berapa? 11. Berarti jawabannya adalah D. Rasio waktu yang diluangkan Karina untuk mengerjakan tugas matematika dan tugas IPA adalah 5/4. Jika dia meluangkan 40 menit untuk matematika, berarti di sini ada matematika dan IPA dibandingkan atas 5/4. Kemudian untuk 40 menit ini untuk mengerjakan matematika, 40 menit IPA. Ini yang ditanyakan ya, ini kita anggap Y. Nah, perbandingannya tinggal dibuat pecahan 5/40, 4/Y. Boleh dicoret-coret 18 kali silang. 8 kali 4, 32 menit. Oke, jawabannya adalah selanjutnya, sebuah mesin di pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 14 botol dalam waktu 84 detik. Banyak botol dalam waktu 2 menit. Oke, di sini belum sama satuan satu waktunya. Kita samakan dulu. 2 menit itu dijadikan ke detik berarti 2 kali 60 ya. Dapatlah 120 detik. Perbandingan di sini adalah perbandingan senilai. Konsep kita gunakan, keterangan yang dipakai adalah tutup botol, T botol, dan waktu. Oke, tutup botol pertama mula-mula ada 14 botol, waktunya 84 detik. Jika 2 menit katanya ada berapa tutup botol? 2 menit berarti ini 120. Ini kita analisa dulu apakah senilai atau berbaik nilai. Waktu bertambah, ya kan?
waktu bertambah, maka tutup botol yang akan terbuka juga akan bertambah, tidak mungkin berkurang ya. Ini lucu, ini ada sentimeter ya adik-adik. 14 per Y, berarti kalau dia perbandingan senilai, teacher singkat dengan PS, perbandingan senilai, maka tinggal dikasih per dan sama dengan saja di situ. Nah, ini 84 per 120. Oke. Coret-coret bisa ya. Ini bisa dicoret-coret. Sama-sama bisa dibagi. Bagi 12, 7, 10. Nah, tinggallah 14 ya sama. Ya, for your information, FYI, kiri kanan juga bisa dicoret. Ini 7 sama 14 dapat 2. KS kali silang Y kali 1, Y 2 kali 10. Jawabannya 2. Oke, soal keempat, Pak Chandra membeli kapal motor. Jika kapal motor beliau miliki dikendarai dengan kecepatan 32 km per jam, jarak tempuh 80 km, dan dibutuhkan waktu solar sebesar 24 jam. Nah, ini dia ya. Sorry, ribut. Kecepatan 22 km per jam, jarak 80, solar 24. Cerita lain, pada kecepatan yang sama, berarti sama-sama 32, solar yang dibutuhkan Pak Chandra untuk menempuh jarak sejauh 120 km, ada berapa solarnya? Kita anggap ini Y. Kita analisa dulu, jarak bertambah dengan kecepatan yang sama, solar juga akan bertambah, logis ya. Berarti perbandingan senilai, masih PS, 80 per 120 sama dengan 24 per Y. Kali silang atau coret-coret, 8 bagi 4, 2, 3. Ingat, kiri kanan juga bisa. 1 kali Y sama dengan 12 kali 3. 36. Jawabannya adalah 36 liter. Soal selanjutnya, nomor 6 aja ya. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan 16 hari oleh 7 orang. Berarti kita harus buat keterangannya, ada hari, ada orang. 7 orang, 16 hari oleh 7 orang. Jika 3 pekerjaan ditugaskan pekerjaan lain, berarti orangnya berkurang ya. Berkurang 3, jadi tinggal 4 orang. Lama waktu yang bisa diselesaikan oleh pekerjaan yang tersisa adalah harinya. Oke, kita analisis dulu ya. Orang berkurang, maka waktu penyelesaiannya, tenaga untuk mengerjakan pekerjaan tersebut berkurang, maka pekerjaan tersebut akan semakin lama. Bertambahlah dari 16. Terjadi perbedaan di sini ya. Maka perbandingan berbalik nilai. Balikkan salah satu saja. Oke, nanti terbalikan yang sebelah kanan. Bukan 7 per 4 ya, 4 per 7. KS kali silang. Sebelum dikali silang, kita bisa coret. 4 sama 16, ini 1 bagi 4 dapat 4. Y sama dengan 7 kali 4, berarti 28 hari. Jawabannya adalah A.